Ya, malam semua. Saya akan menjelaskan ya ini karena kita jaraknya jauh ya mungkin sebentar. Saya ini share screen dulu ya. Saya usahain nggak terlalu cepat tapi ya juga tetap dapat nggak terlalu lama tapi juga. Oke, hari ini seminar kita mengenai ya Socrates ya dan Komsofis sebenarnya ya di sini. Socrates itu bukan lahir sendirian ya, maksudnya Socrates itu bukan filsuf sendirian gitu atau itu bukan. Socrates itu juga ada lawannya, ada temannya, ada ya muridnya, ada musuhnya dan seterusnya ya. Nah, salah satu musuhnya adalah nanti kaum sofis ya. Nah, eee, Socrates itu ya ini kayak sebagaimana kita tahu ya, sangat yang orang juga udah pada tahu ya sangat sederhana ya, adalah guru Plato ya, dan Plato pada akhirnya mengajar Aristoteles ya. Ini 3 filsuf besar ini saudara jangan sampai tidak paham. 3 filsuf besar ini saudara ya harus pelajari. Orang banyak belajar filsafat tiba-tiba dari ini ya, Immanuel Kant lah, terus dari Karl Barth lah, tiba-tiba jauh banget gitu. Belajar filsafat ya pertama ya dari Socrates minimal gitu, atau kalau mau lebih tarik dari jauh, lebih sebelumnya ya berarti dari Thales gitu. Ya itu filsuf pertama ya, tapi itu filsuf alam ya. Tapi filsuf manusia pertama itu ini Socrates ya. Nah terus, Socrates itu nggak pernah menulis ya, nggak pernah menulis memang dia, jadi dicurigai tidak ada ya. Tapi, dengan bagaimanapun kita tahu Plato menjelaskan Socrates gitu ya, begitu indah gitu, begitu menarik dan kita sampai, ya nggak mungkin lah seorang Socrates tidak ada gitu ya. Nah tapi, ada sesuatu yang menarik ya, orang percaya Socrates ada ya, padahal kan dia nggak nulis, dia nggak apa gitu, tapi orang bisa nggak percaya Yesus ada gitu. Jadi, ini di sini ada sebuah sensitivitas gitu ya, atau ada sebuah kesensian gitulah ya, ada sebuah kesinisan mungkin ya, terhadap Yesus gitu. Jadi orang bisa percaya, maksudnya bisa percaya Socrates ada gitu, padahal dia juga nggak pernah menulis gitu, meskipun banyak ajaran tapi nggak pernah nulis, tapi orang nggak bisa percaya Yesus gitu, karena Yesus nggak menulis gitu alasannya, itu kan suatu kesinisan tertentu yang sebenarnya nggak perlu ada ya gitu. Kalau kita belajar filsafat, kita belajar menjadi orang yang jujur ya. Di dalam filsafat itu diajarkan kejujuran gitu ya, kebaikan, kejujuran, kebenaran, kesportifan gitu. Kalau pertanyaan dari Socrates kan yang susah itu, apa itu keadilan? Apa itu kebaikan? Apa itu kebenaran? Itu pertanyaan itu bukan bukan pertanyaan yang kita harus jawab secara intelektual saja gitu, tapi pertanyaan yang kita harus jawabin dengan hidup kita gitu. Nah, kita mengenal Socrates memang dari buku-buku Plato ya, dari buku Plato dan buku-buku yang lainnya, ada 3 penulis ya. Nah, tapi kita di sini dari Plato aja. Socrates versus Komsofis ya. Socrates itu hadir dalam penolakan kepada Komsofis ya. Maka kita perlu memahami siapa Komsofisnya. Jadi ingat ya, belajar filsafat pun ada konteks ya. Belajar Alkitab ada konteksnya kan, saudara nggak bisa lepasin Alkitab dari konteks. Belajar filsafat juga. Socrates hadir dalam penolakan kepada Komsofis, maka kita perlu memahami Komsofis. Komsofis sendiri ya hadir pada konteks kepentingan. Ya, Komsofis sendiri ini ditarik jauh lagi, ternyata ada kepentingan yang lain lagi, ada ininya lagi, konteksnya lagi, yaitu negara demokrasi di Yunani yang membutuhkan kemampuan untuk meyakinkan orang dengan argumentasinya ya. Jadi ini peperangannya nanti, peperangan retorika namanya. Pengadilan ditentukan oleh suara terbanyak, sehingga pendidikan berbicara untuk mendapatkan suara dan meyakinkan sangatlah diperlukan. Retorika namanya. Pada zaman itu jadi peperangannya itu di sini. Komsofis belajar retorika, belajar ilmu berbicara, ilmu dialektika dan seterusnya. Socrates juga gitu. Nah, tapi di sini peperangannya Socrates itu adalah guru yang nggak mau dibayar, guru yang bukan bekerja demi uang gitu, tapi demi kebaikan, kebenaran dan seterusnya. Tapi kaum sofis kebalikannya gitu. Dia kerja demi uang gitu. Dia kerja pokoknya yang penting ada yang bayar dia gitu. Dia nggak perlu, dia nggak peduli itu retorika jujur apa enggak gitu. Yang penting uang gitu. Nah di sini lahirlah retorika yang jujur versus retorika yang demi uang ya, ataupun yang lainnya ya. Kadang-kadang kalau dalam hidup kita ya kita juga sering berretorika ya, misalnya sering debat dengan teman kita gitu. Debat, akhirnya kita pada suatu kesempatan gitu, pada suatu diskusi, debat, akhirnya kita tahu sebenarnya dalam hati kita, "Aduh sebenarnya gue salah nih, gue kayaknya udah salah deh, temen gue yang bener deh." Tapi kita bisa terus pertahanin pertahanin sesuatu yang kita anggap yang paling kita tahu kita udah salah gitu.
kita kayak melayani apa, muka kita mungkin mungkin gitu. Melayani muka kita, melayani apa, ego kita gitu. Wah, gue tahu sih gue salah nih, tapi kalau gue nggak boleh kalah di sini gitu. Saya tahu saya salah, tapi saya nggak boleh kalah dalam debat ini. Nah itu kita sering begitu juga ya. Secara nggak langsung kita sering melakukan apa yang kaum sofis lakukan pada zaman dahulu ya. Ya itu retorika demi muka kita gitu. Retorika demi perasaan kita, retorika demi ya uang gitu bisa mungkin atau demi apapun ya. Tapi ya kalau orang yang belajar filsafat dengan benar ya, dia harusnya pakai retorika yang jujur gitu ya. Dia dia bisa ngaku salah, ya saya boleh salah, ya saya bisa salah gitu bahkan gitu ya, memang. Nah, kaum sofis itu terkenal dengan mengajarkan kecakapan berbicara dan berargumentasi dengan imbalan uang ya. Mereka disebut pengajar kebijaksanaan. Pengajar kebijaksanaannya pakai tanda kutip, pengajar kebijaksanaan, tapi maksudnya pengajar kebijaksanaan demi uang maksudnya gitu. Ya. Kaum sofis dikenal kelompok yang pinter ya. Tapi pinter untuk apa? Nah, pinter untuk minteri. Saudara tahu ya, pinter untuk minteri itu beda sama pinter untuk mengajar ya. Nah, kita dalam hidup ini itu tujuan kita misalnya gitu, ah tujuan saya jadi orang pinter Pak gitu. Orang pinter untuk apa gitu? Untuk minterin orang lain gitu atau untuk licikin orang lain atau untuk mengajar orang lain gitu, untuk memberkati orang lain. Nah, ini beda ya. Sokrates gak begitu ya, Sokrates kebalikannya. Sokrates itu dikenal sebagai pengajar yang jujur gitu. Ya, mengajar untuk keperluan orang yang diajar gitu. Demi yang diajar itu mendapatkan kebenaran gitu ya. Nanti silakan ya kalau mau ada pertanyaan kan apa, tapi nanti aja ruang pertanyaan terakhir aja ya. Saya lanjutin terus saja. Jadi saudara-saudara tumpuk aja pertanyaannya di apa, catat gitu kalau mau ada pertanyaan. Saya ini kan juga cukup cepat nih ya dibanding biasanya. Pada zaman sekarang kita bisa lihat pengacara yang lihai berretorika ya, tapi menipu ya. Atau bisa juga pendeta ya. Jadi saudara hati-hati yang mau jadi pendeta gitu ya. Tujuannya mau jadi pendeta atau jadi apa ya di situ. Kalau di zaman sekarang bisa pengacara, pendeta, guru agama gitu ya. Hati-hati ya. Pinter ngomong, pinter ini tapi menipu sebenarnya gitu. Hati-hati. Kaum sofis dikenal sebagai spin doktor ya. Doktor sih ya, ahli pelintir kata ya. Jadi ya kita hati-hati ya. Jadi kita kita sendiri harus tahu ya apa ya, kita tuh sedang melintir kata gitu, apa kita itu sedang jujur gitu terhadap keilmuan gitu, terhadap apa yang kita ajarkan bahkan gitu ya. Kita kadang-kadang bisa apa tidak jujur ya ketika kita tidak sedang kepepet gitu ya misalnya. Orang kalau kepepet bisa nggak jujur gitu ya. Ah, pokoknya apa saja saya halalkan ya demi 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 apa ya? Kalau orang-orang sekarang kadang-kadang bukan ini sih bukan uang doang sih tapi demi mukanya gitu, perasaannya gitu. Tapi bahkan uang pun tuh nggak cukup loh bagi orang yang cinta uang gitu. Sebenarnya sebenarnya kita kalau di teologi belajar, dosa cinta uang ya, apa, orang kita apa, dosa gitu, cinta uang. Kalau ini ya, di sini ya, uang itu tetap gak cukup bagi orang yang cinta uang gitu. Saudara di sini ya kita kan dosanya beda-beda ya maksudnya, tapi ada nggak ya saudara koreksi diri ya kita, "Aduh saya nih dosanya cinta uang nih saya nih." Ada orang yang contoh dosanya misalnya apa, misalnya, nggak jujur gitu, dosanya nggak sombong gitu, dosanya apalagi misalnya malas belajar, itu ada kan. Tapi ada juga orang yang, "Aduh saya cinta uang nih, dosa saya cinta uang." Nah tapi ya saudara ya, kalau saudara belajar kaum sofis dan Sokrates ini, saudara akan tahu ya bagi orang yang ini catat kata-kata saya dengan apa ya, tolong distabilo. Bagi orang yang cinta uang, uang tuh nggak cukup, tahu nggak? Ini orang udah cinta uang nih, uang pun nggak cukup bagi dia. Padahal dia cinta uang gitu ya. Itu makanya ya, manusia tuh butuh ya mendapatkan sesuatu yang lain. Hidup hidup ini nggak ini ya, nggak sempit ya, nggak cuma uang gitu. Tapi manusia butuh dipeluk, butuh dihargai, butuh diajar dan seterusnya ya. Manusia itu butuh banyak hal ya, butuh dicintai, ya bukan hanya uang gitu ya. Jadi bagi orang yang cinta uang, uang pun nggak cukup gitu. Itu miris ya sebenarnya ya. Udah cinta uang gitu, uang pun nggak cukup lagi. Itu miris banget. Kaum Sofi sendiri mengajar bukan hanya kepada orang Yunani ya, tapi kepada pendatang ya. Sehingga perbedaan adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan filsafat mereka mengkondisikan bukan saja terjadinya pluralisme ajaran dan nilai ya, tapi juga relativisme kaum sofis ya. Artinya baik buruknya sesuatu tergantung manusianya. Nah ini pokoknya kalau saudara udah mulai merasa berat nanti ya, pokoknya tanya aja nanti. Tapi ya nanti aja ruang tanyanya belakang aja. Jadi ada yang namanya relativisme, ada yang namanya ya eh, lawannya relativisme ya. Nah, kalau ini apa
Di sini ya, contoh ya. Nah, apa itu kebahagiaan ya? Kebahagiaan ya jawabannya tergantung dari kelompok mana gitu ya. Karena kalau ini menurut Komsofis ya, by the way ini pengajaran yang apa ya, saya nggak berani bilang salah sepenuhnya, tapi nggak benar sepenuhnya gitu. Tapi ini sesuatu yang kita boleh ambil ya. Kata Komsofis gini, apa itu kebahagiaan? Kalau saya tanya nih, apa itu kebahagiaan? Bagi yang baju merah mungkin kebahagiaan saya Pak ketika saya dicintai laki-laki yang saya sukai gitu. Atau bagi baju biru, eee bahagia itu Pak ketika orang tua saya menyayangi saya. Beda-beda kan jawabannya, tergantung kamu kan gitu. Nah, kata Komsofis juga gitu, tergantung manusianya kan. Bukan bukan tergantung apa itu bahagia ya, pokoknya itu Pak. Apa iya ya, maksudnya apa itu bahagia? Ya ketika saya mendapatkan Yesus Pak. Apa iya semuanya jawaban begitu? Kalau mau jujur. Kalau nggak jujur sih bisa-bisa aja. Iya benar, ketika saya mendapatkan Yesus itu adalah kebahagiaan sejati. Ya itu udah yang rohani ya maksudnya ya. Tapi, maksudnya bukan berarti ada bahagia ketika apa, saya dicintai orang lain. Itu juga nggak berarti salah sih. Nah, makanya kata Komsofis berarti jawabannya tergantung manusia kan? Nah, ini yang menjadi landasan Komsofis ya. Manusia menentukan segala sesuatu. Nanti ini yang dibenci oleh Sokrates dan Plato. Manusia bukan ukuran segala sesuatu kata mereka gitu. Ini makanya ada perdebatan ya. Hati-hati kalau belajar Sokrates tuh hati-hati. Saudara nggak bisa baca dari Sokratesnya aja, baca dari konteksnya gitu ya. Nah itu ini yang menjadi landasan. Jadi lawan relativisme adalah absolutisme ya. Absolut kata. Bukan hanya relatif, manusia bukan ukuran segala sesuatu, tapi ukuran segala sesuatu adalah kebenaran, kata Sokrates. Nanti kita lihat Sokrates ya. Contoh lain ya, hukum pengadilan sendiri dibuat oleh jenis-jenis manusia, sehingga bisa berbeda-beda di daerah yang satu dengan yang lainnya. Nah, hukumnya aja beda kan? Hukum itu, saudara pernah tahu ada hukum ini ya, di apa, suatu daerah, wanita itu boleh menikah, jadi 2 kali gitu. Jadi kalau di Indonesia kan mungkin, kebalikan ya, cowok yang menikah 2 kali, misalnya dalam hukum negara Indonesia jadi ada poligami ya, tapi kalau dalam hukum negara yang lain poliandri ya, cewek justru yang punya 2 cowok gitu. Itu beda, beda sama negara kita gitu. Nah, itu beda kan, kalau kata Komsofis berarti beda dong. Tergantung dong manusia jenis apa yang hidup di sana atau di sini, beda dong, tergantung manusia kan. Bener nggak nih kira-kira nih Komsofis? Ya kalau kita singkat belajar gini ya bener juga ya. Karena emang manusia ukuran segala sesuatu ya, sehingga kalau kita konsepkan tarikan pengikut perjuangan Karl Marx dengan penentangnya akan selalu ada ya. Ini Karl Marx ya, dengan Karl Marx itu kan kaum bawah ya. Kaum bawah itu apa? Karl Marx itu orang-orang orang yang apa membela yang ditindas gitu. Itu akan selalu ada. Tarikan itu akan selalu ada karena ya tergantung kamu hidup di mana. Coba kamu apa koreksi diri ya. Kamu kalau hidup di keluarga misalnya miskin gitu, misalnya keluarga susah gitu. Kamu akan cenderung mengasihi orang miskin, orang susah karena siapa? Karena itulah diri saya gitu, mengasihi diri saya. Tapi kalau ada orang kaya, kaya dia akan condong bergaul dengan orang-orang kaya aja gitu. Makanya saudara jangan terlalu ini ya, apa ya, jangan terlalu, dia mah maunya bergaul sama orang-orang kaya aja gitu. Bisa ada benernya sih cacat mental, cacat apa, spiritual dan sebagainya, tapi emang benar. Karena kita bergaul dengan orang yang kita dapat lihat diri kita sendiri gitu. Saudara punya teman ya di kampus gitu, saudara menjadi sahabat yang saudara bisa lihat. Saya misalnya baju apa ya, di situ baju biru melihat baju merah atau baju pink, dirinya sendiri, makanya dia mau bersahabat dengan dia gitu. Jadi kita tuh punya sahabat ya, di dalam kepastian itu ada diri kita sendiri dalam orang itu gitu. Ada kesamaan lah kalau mau gampangnya, kita banyak kesamaannya, iya. Makanya saya jadi sahabat kamu karena banyak kesamaan. Nah kayak gitu memang emang seperti itulah jadinya gitu. Eee, karena ya itu kata Komsofis manusia kan emang ukuran segala sesuatu. Karena ujung-ujungnya kata Komsofis kebenaran itu tidak ada. Kebenaran itu tergantung situasinya. Nah, ayolah kebenaran tergantung situasinya. Apakah benar itu? Ini soal moral ya. Soal moral pun kesepakatan aja kalau kata Komsofis. Maka tidak heran hukum moral di setiap daerah juga berbeda. Tadi saya udah katakan ya, dalam negara yang lain justru ceweknya boleh nikah 2 kali, poliandri gitu, bukan poligami. Nah ini seorang Komsofis namanya Antipon ya berkata bahwa orang boleh tenang-tenang saja melanggar hukum tanpa perlu merasa bersalah.
asal tidak ada yang melihatnya. Kalau nggak ada yang melihatnya ya orang sebab katanya hukum dan ketatan pada hukum melulu soal kesepakatan antara dua pihak ya. Maka pihak yang satu boleh melanggar hukum kalau pihak yang lain tidak mengetahuinya gitu. Saudara kalau ya sering ya kita kalau misalnya orang pengendara motor kalau nggak ada polisi pakai helm ya bablas aja gitu. Dia yang penting hukum kan tergantung kalau nggak ada yang melihat kan nggak salah kan. Gitu. Jadi seperti semuanya itu relatif ya di mata kaum sofis ya. Tidak terkecuali agama. Nah, bayangin agama juga relatif katanya. Nah, ini Kritias yang dipengaruhi oleh cara berpikir kaum sofis ya. Meski dia adalah bangsawan Athena ya dan tidak butuh uang ya. Jadi saudara apa ya? Saya udah katakan ya nggak semua orang misalnya juga di dalam kaum sofis itu yang apa ya matre doang gitu. Tapi yang manusia kan saya udah bilang ya manusia bukan hanya butuh uang gitu, tapi butuh yang lain pengakuan lah, kehormatan lah dan seterusnya ya. Nah dan bukan kaum sofis yang mengatakan apakah dewa itu ada. Jadi gini dan bukan dia katakan Kritias katakan apakah dewa itu ada? Bagi dewa itu kita kenal Tuhan lah gitu. Apakah Tuhan itu ada? Nah, bagi seorang yang lain mungkin dewa itu ada, Tuhan itu ada. Tapi bagi yang lainnya mungkin dewa dianggap hanya penemuan pihak penguasa ya untuk mengganjar mereka yang melanggar hukum secara diam-diam ya. Jadi ya ini kecurigaan orang bawah terhadap orang atas ya. Saudara, saudara kalau di Indonesia ini ya negara ini kagak ada Tuhan gitu. Manusia kan barbar tuh ya. Manusia nggak bisa diatur tuh ya. Karena nggak ada penguasa. Penguasa yang ada aja kita kadang-kadang nggak tunduk ya gitu. Misalnya saudara di dosen-dosen saudara, penguasa misalnya memimpin gitu. Kadang nggak tunduk, apalagi penguasa yang nggak ada gitu. Penguasa yang kita nggak kelihatan maksudnya. Kata kritis emang ya itu cuma akal manusia aja kok gitu. Kalau kata Schopenhauer ya, ada filsuf Schopenhauer namanya. Manusia itu cuma bikin-bikin Tuhan, ya. Terus dijadiin Tuhan gitu. Manusia mikir-mikir Tuhan itu seperti apa terus jadiin Tuhan gitu. Manusia mikir-mikir kalau ini ada Schopenhauer, terus ini banyak lah yang kayak gini. Schopenhauer, terus ada Sigmund Freud. Dia katakan bahwa manusia itu emang ini ya Pak, punya semacam kegilaan tertentu ya. Jadi dia mikir-mikir hal yang superioritas gitu ya. Superioritas sorry. Superioritas gitu yang di atas. Terus dijadiin Tuhan oleh dia gitu. Jadi Tuhan apakah ada? Tuhan sebenarnya ya ada gitu ya. Tapi dia pikir-pikir apa sih yang layak di dunia ini gitu. Harus ada yang maha kuasa gitu. Harus ada yang melebihi saya. Harus ada orang yang saya sembah, yaitu siapa? Ya kita namain aja Tuhan gitu. Nah itu kalau kata ini ya, kalau kata kaum filsuf yang ateis ya gitu. Kita nggak percaya itu pasti kong. Kita nggak percaya itu dong. Kita percaya Tuhan itu ada gitu. Ya. Tapi ya nanti kita boleh pikirkan nggak ya? Apakah keagamaan kita gitu, kepercayaan kita terhadap Tuhan hanyalah seperti yang tadi tuh. Yang kita bentuk di bawah, kita taruh di atas gitu. Jangan-jangan seperti itu memang. Jangan-jangan Tuhan yang kita percaya bukan Tuhan yang di Alkitab gitu. Tuhan yang kita buat memang, jangan-jangan gitu. Nah, Kritias katakan bahwa supaya orang bersedia mengikuti aturan hukum, perlu dibuat ancaman hukuman. Nah, namun untuk menjamin bahwa orang-orang benar-benar menaati hukum, bahkan ketika sendirian pun perlu diciptakan semacam saksi ideal yang melihat segala sesuatu dan mendengar semua. Singkatnya ditemukanlah dewa. Wah, bayangin. Jadi di situ nanti ada ilustrasi gini. Saudara di sini anggap ya semua eh, bukan semua, salah satu dari saudara deh. Saudara pikir ya, ini saya. Salah satu dari saudara saya punya cincin. Cincin yang ketika saudara pakai menghilang, saudara gitu. Ya, yang cowok misalnya atau yang cewek ketika saudara pakai menghilang gitu. Bayangin, menghilang nggak ada yang tahu gitu. Kalau saudara pakai menghilang nggak ada yang tahu. Apa yang saudara lakukan? Pikiran kita langsung ini ya maksudnya, wah saya bisa dapat uang banyak nih atau wah saya bisa yang cowok misalnya, wah saya bisa mengintip para cewek nih gitu. Dosa dia langsung banyak kan di pikiran kita gitu. Ya karena selama ini kita ketahan ini aja, takut takut ketangkep gitu. Nggak kalau nggak takut ketangkap hansip gitu, takut ketangkap Tuhan gitu. Jadi saudara bayangin kalau saudara punya cincin yang dipakai hilang gitu. Saudara akan berbuat dosa banyak banget kan? Ya itulah percis kata kaum sofis. Untuk saudara supaya nggak berdosa bagaimana? Ya saudara ciptain Tuhan. Bukan Tuhan ciptain saudara. Saudara yang ciptain Tuhan aja. Supaya saudara apa? Tidak berdosa lagi. Supaya saudara kalau berdosa agak takut gitu. Kira-kira gitu ya. Ini masih dari kaum sofis ya. Jadi kalau belajar ini kayak apa ya? Aduh benar gak sih? Benar gak sih ya? Tapi saudara masuk dalam apa? Perenungan seperti itu bagus ya. Dibandingkan itu mengaco, tapi nggak ada perenungan sama sekali gitu.
wah itu orang-orang yang celaka sekali ya, nggak ada perenungan dalam hidup, yang nggak ada imajinasi lagi, nggak ada kontemplasi lagi, nggak ada refleksi lagi, itu bahaya sekali. Orang kalau masih ini ya, masih bisa merenung gitu, itu bersyukur loh gitu. Prodikos ya, beranggapan bahwa para dewa adalah buatan manusia yang memproyeksikan atau memantulkan segala sesuatunya yang bermanfaat bagi dirinya ke dalam gaib ya, ke alam gaib ya, yakni dunia para dewa ya. Ya, ini yang tadi saya katakan, pada giliran dilanjutkan oleh seorang filsuf bernama Feuerbach ya. Nah, Prodikos ya, Prodikos sudah ngomong duluan sebelum Feuerbach ternyata. Udah ada duluan ya, Komsofis yang ngomong. Pandangan Komsofis terhadap pengenalan akan sesuatu pun selalu bersifat tidak ada yang absolut atau objektif ya. Kata Komsofis gak ada yang absolut, gak ada yang objektif. Kenapa? Alasannya ada. Alasannya. Satu, benda-benda yang kita amati selalu berubah dari waktu ke waktu. Ya, contoh ya, dulu kita anggap suatu barang tidak berguna ya. Pada giliran lain, barang itu bisa menjadi berguna karena kita perlu dengan barang itu ya. Apa ya? Dulu saya itu, oh ini ya, saya itu beli misalnya apa ya, pulpen gitu ya, satu kotak kayak gini ya. Saya anggap kan saya anggap semua kotak pulpen ini semua pulpen di dalam kotak ini berguna? Kan enggak ya. Wah, ini berguna, berharga. Enggak ya. Ketika saya keluarkan satu di sini ya, saya keluarkan. Saya pakai sekarang baru ini berguna ya jadinya ya. Saya anggap berguna, tapi sebelumnya di sini kan enggak berguna ya. Ini macam kardus, saya jas kardus buang juga nggak apa-apa, gitu kan. Tapi ketika saya keluarin pulpen ini, saya pakai, ini saya anggap berguna nih sekarang nih. Kalau ini mah jas kalau ditutup sini, ya ini ya udah jas taruh aja gitu, maksudnya nggak penting-penting banget juga gitu. Nah, beda kan? Atau nggak usah benda lah, manusia gitu. Manusia dulu gua anggap itu orang itu si James itu misalnya gitu. Itu kurang ajar dulu dia, tapi sekarang ternyata dia baik banget ya. Dan sekarang dia ternyata berarti banget buat hidup gua ya. Nah, berubah kan manusia kan? Kalau manusia berubah nggak ada yang absolut dong. Nggak ada yang pasti dong. Nggak ada yang objektif dong. Nah, itu kalau kata Komsofis kayak gitu ya. Nah, kedua, kondisi dan keadaan manusia tidak stabil ya. Nah, contoh, makanan. Ketika seseorang sakit bisa dikatakan hambar atau tidak enak. Berbeda dengan orang sehat ya. Jadi kalau saudara sakit ya, saudara makan apa aja, jadi nggak enak kan? Ya, kalau ya ada sih orang sakit makan apa aja enak sih bisa juga ya. Saya contohnya ya. Kalau saya sakit makan apa aja, itu maksudnya enak-enak juga ya. Ada sih kan orang-orang yang ya suka penyuka segala makanan gitu kan. Tergantung ya, makan aja orang enak kok gitu. Tapi ada orang yang kalau sakit nggak mau makan dia. Nah, berarti kalau dia nggak mau makan berarti dia penentu segala sesuatu kan? Manusia penentu kan? Dia bilang makanan ini nggak enak berarti nggak enak kan? Gitu. Nah, manusia adalah ukuran bagi segalanya kata Komsofis. Untuk hal-hal yang ada sehingga mereka ada dan untuk hal-hal yang tidak ada mereka tidak ada. Ya, contoh terakhir nih, angin. Angin bagi yang sakit dingin kan? Oh, sakitnya demam gitu maksudnya dingin kan angin. Aduh dingin nih gitu. Nah, terus bagi yang nggak sakit, enggak panas hari ini gue mau nyari AC panas gitu. Jadi manusia yang penentu segala sesuatu. Ya ini bagaimana menemukan jawabannya? Ya ini saya kasih tahu aja langsung ya karena ini nggak terlalu banyak waktu ya. Ya objektifnya ya bisa mengukur ya kalau objektifnya kita bisa mengukur angin pakai temperatur ya bukan pakai tubuh kita karena tubuh kita juga berubah anginnya juga berubah ya. Jawaban lainnya udara itu sendiri berubah-ubah maka udara ketika dirasakan si A dingin betul dirasakan si B itu betul ya. Jadi bukan manusia penentu segala sesuatu ya. Tapi angin itu sendiri berubah gitu. Jadi manusia bukan penentu segala sesuatu. Ya, atau jawaban lain udara itu sendiri tidak panas dan tidak dingin ya. Netral. Jadi udara netral, tergantung kamu merasakannya gimana ya. Kalau saya tidak merasakan sesuatu, maka sesuatu itu tidak ada bagi saya. Nah, ini relativisme pada manusia ya. Ini pikiran yang begitu ini ya. Sampai sekarang pun orang masih pakai relativisme ya. Zaman postmodern ini kan orang masih pakai ini ya, penentu segala sesuatu manusia gitu. Saya mau apa ya manusia gitu. Nah, ini Protagoras katakan perihal keindahan dan seterusnya. Ada yang dipercaya polis tertentu sebagai demikian dan kemudian diajukan hukum. Ya karena berkenaan dengan adil tidak adil, saleh atau tidak saleh itu semua memiliki kodrat dalam dirinya sendiri ya. Jadi ya tergantung kamu agama apa. Kalau agama Kristen adilnya begini caranya versinya. Kalau agama Buddha adilnya begini, agama Hindu adil. Jadi kan tergantung ya. Ketergantungan lagi kan. Jadi nggak ini dong, nggak absolut ya. Tergantung semua.
Dalam berdebat, Protagoras mengatakan pada murid-muridnya bahwa kita harus mencela sekaligus memuji lawan kita ya. Wah, ini sebenarnya pikiran yang bagus ya. Ini dialektik namanya. Sebab pandangan lawan sering berat sebelah, namun tetap memiliki secercah kebenaran gitu. Ini sebenarnya sebuah ini ya, apa pemikiran yang bagus ya. Jadi kita bisa melihat ini karena kaum sofis percaya relativisme gitu ya pada manusia, dia akhirnya bisa melihat manusia tuh sebenarnya nggak buruk-buruk banget gitu. Tapi juga nggak baik-baik banget, ingat ya, kalau nggak buruk-buruk banget juga nggak baik-baik banget. Kayak manusia di tengah, ada yang bisa diambil baiknya, ada yang bisa diambil buruknya ya. Pada gilirannya ini dilanjutkan oleh Hegel ya dengan dialektikanya. Nah, kaum sofis mempunyai nama buruk sebab mereka dengan kepiawaiannya berbicara dianggap menghalalkan segala cara untuk memenangkan perkara ya. Nah, bayangin dalam suatu pengadilan gitu, kalau sekarang dalam suatu khotbah gitu, ya ini melintir kata dan seterusnya. Mereka dituduh tidak mengupayakan kebenaran ya. Jadi mereka cerewet ya, pintar retorika tapi tidak mendalam ya. Tajam, pedas namun dangkal. Ya. Hutang kaum filsuf terhadap kaum sofis, tapi ya ini terakhir mungkin ya kita belajar kaum sofis di sini. Ya, kita juga punya hutang terhadap mereka ya, terhadap orang-orang yang tanda kutip ya agak-agak negatif dalam filsafat gitu dalam pelajaran filsafat, tapi kita punya hutang terhadap mereka. Satu hutang ya. Kaum sofis menjadikan manusia sebagai pusat pemikirannya. Ya. Jadi sebelum ini ya, kalau kita mau belajar histori ya, histori yang benar ya. Sebelum apa Socrates itu udah ada sebenarnya kaum sofis gitu. Orang yang apa memberi orang yang mempelajari filsafat sebagai manusia sebagai pusat filsafat ya. Jadi kalau kita kan suka bilang apa Socrates bapak filsuf manusia gitu ya. Ya, sebenarnya sebelumnya juga udah ada kaum sofis ya. Dia sebelum sebelum Socrates ada tuh para kaum sofis sudah cerewet duluan gitu mengenai manusia. Tapi dengan kedangkalan ya, ingat ya, dengan kedangkalan. Nah, kaum sofis menghadirkan pentingnya bahasa di dalam retorika ya. Jadi kita kenal ya. Jadi ya, orang tuh nggak hanya debat karena dia punya otak pinter pasti menang. Nggak tentu. Bahasa dia pinter gak gitu. Bahasa dia pinter gak? Apa maksudnya bisa ngilik-ngilik bahasa nggak? Bisa licikin bahasa nggak? Nah ini pentingnya bahasa dalam retorika ya. Ada banyak saudara mungkin ya punya otak cerdas gitu ya. Tapi ngomongnya berantakan gitu. Saudara kalah debat pasti. Ya, contoh ya, kalau dalam sejarah reformasi ya, kita kenal Martin Luther ya. Martin Luther tuh debat, saudara. Debatnya kalah, saudara. Tapi ajarannya benar padahal. Dia debat Martin Luther dengan Van Eyck namanya. Debat mengenai adu gera gitu. Kalah, kalah. Padahal ajarannya benar. Kalah. Debat sama orang Katolik. Kalah. Kalau ajarannya benar. Sampai sekarang kita masih percaya percaya dan ajarannya itu benar gitu. Tapi waktu itu debat Martin Luther kalah gitu karena ya bahasanya kurang gitu. Kurang retorika gitu. Nah, itu kaum sofis kita berutang kepada kaum sofis ya. Belajar retorika ya. Dalam logika juga nanti ada retorika kalau saudara belajar logika ya. Juga ini ya, apa kekeliruan berpikir tuh diajarin ya dalam logika. Jadi dosa tuh bukan hanya dosa moralitas ya, kita sering tahu dosa moralitas, si ini melecehkan si inilah, si ini apalah gitulah, apalah nonton video porno lah apa, tapi bukan gitu, bukannya itu. Dosa tuh ada yang meliputi dosa intelektual, saudara. Dosa intelektual ini ya ini ya, banyak sekali ya. Orang kita nggak pelajari masalahnya. Boro-boro di tag dosa ini, pelajari aja kagak gitu. Kalau kamu mencuri barang si itu, tahu lah dosa pastilah. Tapi kalau saya ternyata mikirnya keliru ya. Jangan-jangan itu bukan hanya ini ya, bukannya nggak tahu, bukan hanya apa ya, emang nggak tahu itu dosa gitu. Karena nggak, jangan-jangan itu nggak tahu kalau dia keliru gitu. Nah itu bahaya ya, celakanya gitu ya. Orang nggak mikir lagi gitu ya. Orang nggak apa ya, nggak sadar, nggak aware gitu akan dosa intelektual ya. Dosa kejahatan intelektual tuh berbahaya ya. Eh, ada yang namanya homicid, ada yang namanya femicid ya. Homicid itu dosa pembunuhan, bunuh orang gitu. Tapi namanya femicid dosa kata-kata gitu. Femicid itu dosa dengan kata-kata. Kamu bunuh orang, orang itu mati gitu. Tapi kamu pakai femicid, kata-kata, fitnah dia, habisin dia, orang itu bunuh diri, mungkin lebih celaka hidupnya, lebih putus asa. Dia mungkin bukan sebelum bunuh diri, dia juga udah bunuh orang lain lagi gitu. Nah ini apa ya namanya? Dosa yang lebih dosa gitu. Nah, yang terakhir, kaum sofis berutang ya. Kita berutang pada kaum sofis ya, kritiknya terhadap objektivitas yang dangkal ya. Ya, jadi Socrates tanpa kaum sofis sebenarnya mas-mas biasa ya. Sebenarnya kalau dalam bahasa sekarang Socrates tanpa kaum sofis juga sebenarnya mas-mas biasa gitu ya. Nggak ada dapat kritik apa-apa gitu ya.
Nah ini hukum selalu dibuat, sorry. Nah ini terakhir ya, di sini ya, sorry. Hukum selalu dibuat oleh orang-orang atas ya, maka hukum sejatinya adalah menguntungkan orang-orang atas yang telah membuatnya. Namun seperti Socrates, Platon, dan Aristoteles masih percaya bahwa kesempurnaan seseorang pemimpin adalah ketika ia mendahulukan kepentingan orang lain. Aristoteles berkata, lewat keadilan yang dinyatakan dalam hukum, orang mencari kebaikan bagi orang lain, bukan bagi diri sendiri. Ya, kita kalau masih ini ya menjadi orang yang belajar filsafat yang benar, kita masih percaya adanya keadilan kok. Keadilan itu ada gitu demi kebaikan orang lain, bukan demi kebaikan kaum atas gitu. Kaum atas bikin peraturan. Kalau orang udah mulai pikiran sinis ya, curiga ya, itu bahaya, celakanya minta ampun ya. Saudara kalau jadi mahasiswa ya, punya pikiran curiga, sinis dan lain, wah itu bahaya. Apa ya, tafsir curiga gitu, tafsir apa ya, tafsir dengan kecurigaan gitu. Wah itu suspicious. Ini waduh bahaya sekali itu maksudnya. Kita harusnya tafsir dengan kasih ya, bukan tafsir dengan curiga gitu. Dosen ngomong apa terus wah ketua dosen apa ketua STT bikin peraturan baru nih pasti mau nyusahin kita ini. Ini udah tafsir curiga nih udah bahaya sekali. Nggak ada tafsir kasih lagi gitu. Apa-apa bawaannya sinis gitu. Kesinisan itu membuat jalan buntu otak gitu ya. Otak jadi buntu kalau saudara sinis ya. Saudara sinis sama teman saudara aja buntu otak saudara. Dia baik pun saudara anggap jahat pasti. Karena sinis gitu. Nah ini yang diperjuangkan Aristoteles dan kawan-kawan ya Socrates, Plato. Enggak, kita nggak boleh sinis. Adil tuh tetap ada gitu. Memang betul ada penjahat-penjahat yang pemimpin-pemimpin yang jahat, yang brengsek dan lain sebagainya ya. Betul ada pemimpin-pemimpin yang apa manipulasi jemaatnya lah, apa mahasiswanya lah, ada. Tapi ada juga pemimpin yang benar-benar ini memimpin kok gitu. Ya. Kata kaum sofis, pandangan yang percaya masih ada orang yang mau mendahulukan kepentingan orang lain ada pandangan kaum lugu dan naif gitu. Kamu mah hanya orang lugu dan naif ya, orang bodoh lah gampangnya. Nah, ini ilustrasi ya, ilustrasi yang mungkin kita bisa ambil dari dua sisi ya. Nah, gembala kan sering kita juga dalam Alkitab kita belajar. Gembala yang dimengerti secara berbeda antara Socrates dengan kaum sofis ya. Nah, ini lihat ya. Orang lihat dengan apa? Tafsir dengan kasih dan tafsir dengan kecurigaan ya. Kaum sofis katakan gembala bekerja untuk segala kepentingannya. Berbeda dengan Socrates yang menekankan gembala merawat ternaknya. Jadi gini, kalau ada gembala sayang sama ini dombanya, ya untuk apa? Ya untuk menghidupi ininya lah, hidupnya sendiri lah. Dombanya itu kan nanti bisa dijual, dombanya juga kasih makan dia dan seterusnya. Kan untuk siapa? Untuk gembala juga kok. Sebenarnya apakah gembala itu mau merawat dombanya? Ya kagak juga kalau nggak ada untungnya buat dia mah gitu. Kalau sekarang ya, kalau tafsir gampang sekarang pendeta. Pendeta mah ya brengsek semua. Pendeta mah taunya perpuluhan aja gitu misalnya. Yang bener sih ada juga pendeta yang gitu bener. Pendeta mah taunya perpuluhan, persembahan gitu, khotbah juga nggak bener. Ada sih bener pendeta yang gitu ada bener. Saya percaya ada gitu. Tapi saya juga percaya ada pendeta yang baik kok gitu. Saya percaya ada pendeta yang mengajar bukan demi uang, khotbah bukan demi uang, tapi demi kasih kepada sesamanya. Demi ya silakan Pak, ada ini Pak, saya udah terlalu lama ya. Sekarang berapa? 7.46 ya? Silakan, ada apa tadi ada? Buka. Oh, kalau ada yang mau disampaikan silakan ya, maksudnya nggak apa-apa. Ya, udah ya nggak ada ya? Nah saya distraksi dengan itu tadi. Nah, ya itu saudara ya, hati-hati dengan tafsir curiga ya saudara. Saya nggak percaya gitu kalau semua pendeta bajingan gitu. Saya percaya ada pendeta yang bajingan, saya percaya gitu. Saya percaya ada dosen yang bajingan yang udah nggak belajar lagi, tapi tetap masih mau mengajar gitu. Saya percaya itu. Tapi saya bukan kaum sofis ya, saya bukan pengikut kaum sofis gitu. Yang tafsir penuh kecurigaan gitu. Meskipun kaum sofis ada yang benernya ya, kita bisa ambil benernya. Nah ini kaum sofis di mata Platon, Aristoteles ya. Platon dan Aristoteles mengkritik cara berpikir sofisme sebagai falasius ya. Artinya cara berpikir kaum sofis bukan hanya salah, tapi bermaksud menipu. Nah, itu bahaya ya kalau orang udah bukannya salah tapi bermaksud menipu ya. Kita bisa tahu kok sebenarnya kita tuh sedang nipu apa sedang mengajar atau sedang tulus gitu atau gimana ya. Di mata Platon dan Aristoteles ya. Nanti saudara baca ya di Roma 10 ayat 1 sampai 2 ya. Tadi saya baru ngajar juga kelas ini ya di STT yang lain ya. Kita tuh ada banyak orang tulus ya, tapi tanpa pengertian yang benar ya.
Roma 10 ayat 1-2, saudara baca ya, 1, 2, 3 saudara boleh baca. Ada banyak orang tulus, tanpa pengertian benar masuk neraka saudara. Percaya itu. Kalau kata John Piper, masuk neraka. Karena orang masuk surga itu betul karena anugerah. Anugerah yang membuat dia bisa ini ya, punya pengertian yang benar juga ya. Bukan hanya tulus-tulus doang, sungguh-sungguh doang gitu ya. Ya. Eh, di mata Platon dan Aristoteles, sofisme adalah cara berargumentasi yang berpijak pada penampakan ya, bukan realita. Ya jadi ini ya apa? Orang kalau cuma lihat penampakan doang gitu ya, bukan realita yang sesungguhnya ya, ya itu bisa ini ya, manusia berubah gitu, padahal yang berubah ya di luarnya aja gitu. Dalamnya mah enggak gitu sebenarnya. Nah itu Platon hidup sejaman dengan kaum sofis. Ia bertempur dengan mereka. Nah ini kita masuk ke dalam Sokrates dan kawan-kawannya ya. Ia bertemu dengan mereka. Ia sama sekali tidak simpatik terhadap simpatik dengan amoritas kaum sofis ya. Jadi bagi apa filsuf yang benar ya, filsuf yang salah ini ya amoral gitu ya. Yang memanfaatkan demokrasi sebagai lahan pertempuran persepsi ya lewat kata-kata yang bagi mereka hanyalah netral gitu ya. Jadi kata-kata bisa dimanipulasi sedemikian rupa ya demi kepentingan dia gitu ya. Bagi Platon masalahnya adalah tujuan akhir penggunaan kata-kata ya. Logos adalah sarana penting guna sampai kepada kebenaran, tanpa mementingkan soal menang kalah. Platon lebih memilih bahwa logos mengatakan kebenaran ya. Kita ini ya apa juga ya mulai sekarang ya harus jujur juga ya. Atau ya jangan mulai sekarang, harusnya kan mulai dari dulu ya. Tapi ya minimal sekarang gitu ya, dalam berargumentasi harus jujur gitu ya. Ya, saudara nggak bisa jadi orang yang tidak jujur gitu ya. Saya ada ini ya buat mahasiswa-mahasiswa ya gitu ya. Saya suka kadang-kadang apa ya, orang tuh kalau apa, saya paling benci orang gini ya, apa orang pura-pura nanya gitu padahal pengen debat gitu. Itu itu orang yang nggak fair sama sekali ya, Saudara. Saudara kalau mau debat ya berdebat gitu, jangan bertanya gitu, jangan pura-pura nanya gitu. Pak, saya mau debat sama Bapak. Ya kita debat gitu. Berarti debat ya berarti posisi saya di sini, posisi Anda di sana gitu. Kita debat gitu. Tapi ada orang-orang pura-pura nanya ya, pura-pura nanya tapi debat gitu. Saudara tahu nggak bedanya nanya sama debat itu apa ya? Kalau nanya itu ya, kalau 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 debat ya, atau ya, kalau debat itu saudara punya posisi, orang itu punya posisi di sini ya. Ini dua di sini. Ya, saudara yang A pertahanin posisi saudara, saudara yang B pertahanin posisi saudara gitu ya. Ini debat nih dalam dua posisi. Tapi kalau nanya, saudara punya posisi, yang ini juga punya posisi tetap gitu. Tapi yang posisi ini bisa berubah ke sini. Itu namanya nanya ya. Posisi A bisa berubah ke B, B bisa ke A. Itu namanya nanya gitu ya. Beda sama debat. Nah, Platon katakan pencarian kebenaran adalah pencarian tanpa kepentingan apapun, kecuali kepentingan kebenaran itu sendiri ya. Nah ini bahwa ukuran segala sesuatu bagi Plato itu, bagi Sokrates itu bukan manusia, tapi apa? Kebenaran. Ukuran segala sesuatu bagi Plato ya kebenaran. Platon mengatakan bahwa Homo sapiens tidak layak disebut pemikir, ya. Ia amoral, bahkan ia adalah guru amoralitas. Jadi ingat ya, saudara, kalau bagi filsuf yang benar ya, bagi Plato, Sokrates, Aristoteles dan seterusnya ya, orang itu ya salah berpikir itu bukan hanya salah berpikir, ah saya salah berpikir, aduh sorry saya salah berpikir, bukan. Orang kalau punya kesalahan berpikir itu bukan hanya, aduh sorry sorry saya salah ngomong tadi, bukan bukan, tapi orang yang amoral namanya. Jadi ini nggak ada perbedaan antara orang hidupnya bermoral atau tidak bermoral, dia mencuri, tidak mencuri, dia bohong, tidak. Orang kalau salah ngomong, orang kalau apa ya, pendidikannya kurang gitu, pendidikannya kurang dan terus gak mau belajar, itu orang yang amoral kalau kata Plato ya. Orang yang sengaja gitu ya. Saudara kan di STT nih ya, ada banyak waktu kan untuk baca buku, dengar khotbah, ada banyak waktu kan. Saudara nggak melakukan itu ya. Terus saudara ya sekolah mah asal-asalan aja ntar juga lulus. Semuanya juga lulus, kakak kelas saya juga dulu gembel-gembel itu yang nggak belajar gitu. Lulus-lulus aja apalagi saya yang pinter ini lumayan pasti lulus. Saudara orang amoral kalau kata Plato. Ya. Karena nggak memakai apa ya otak saudara gitu untuk hal yang benar gitu. Itu orang-orang yang amoral ya, orang-orang yang nggak jujur dalam hidupnya gitu. Sampai abad ke-19 ya, para pemikir mengikuti opini negatif Plato dan Aristoteles terhadap kaum sofis ya. Ya, namun kini tafsir terhadap sofisme lebih kaya dan banyak juga yang mengapresiasinya. Seperti filsuf Derrida dan Lyotard ya, yang terkenal dengan analisa canggih nan jelimet gitu ya. Jadi ya ini. Nah, terakhir kritik terhadap kaum sofis ya dari Sokrates ya. Kita sebenarnya belum masuk Sokrates ya, tapi ini penting untuk kita pahami Sokrates gitu ya.
Sebenarnya apakah dan tapi kita sudah masuk Socrates dari tadi juga ya, dari pemahaman ini ya, sofis ke Socrates ya. Lawan dari Socrates kan tadi sofis. Sebenarnya apakah kehidupan ini ujung-ujungnya melulu relativisme? Ya, pasti enggak ya. Karena semua orang mencari keadilan ya, meskipun manifestasinya berbeda-beda ya. Nah, kita kan tadi ini ya, kita cuman ngomongin kalau kaum sofis itu ngomongin luarnya doang gitu. Kita bilang, "Apa itu cantik?" Ya, pasti yang baju hijau nih cowok nih bilang, saya misalnya tanya kamu, "Yang cantik siapa?" Tunjuk salah satu mahasiswa gitu. Kamu bisa jawab misalnya yang mana, baju apa gitu. Nah, tapi saya tanya lagi sebelahnya, yang lain, oh yang cowok yang lain. Dia juga bisa beda dong jawabannya. Beda kan? Nah, kalau kata kaum sofis, berarti manusia penentu segala sesuatu kan karena beda-beda kan? Kalau kata Socrates enggak, bukan itu. Itu kamu lihat dari ujungnya doang, itu kamu lihat dari bungkusnya aja. Itu kamu lihat dari apa? Bungkusnya aja. Ciki mana yang paling enak? Ya tergantung, ada yang bilang Cheetos, ada yang bilang Ciki, ada yang bilang apalah gitu. Ada yang bilang Lay's gitu. Ya itu tergantung gitu. Kalau kata Socrates ya iya, karena kamu lihat bungkusnya aja tergantung, tapi kenyataannya semua orang makan Ciki gitu. Pada kenyataannya semua orang cari yang cantik gitu. Semua orang kenyataannya mengasihi. Berarti itu kan ada yang namanya apa? Bukan relativisme, tapi absolutisme. Pada kenyataannya semua orang itu ingin dikasihi, meskipun caranya beda-beda. Mama ngasihi saya nggak begini caranya, saya nggak mau dikasihi dengan cara begitu. Ada anak protes kayak gitu kan ke emaknya gitu. Ya, tapi ujung-ujungnya anak itu pengen dikasihi juga kan, tapi dengan cara yang lain gitu. Nah, berarti manusia bukan penentu segala sesuatu. Penentu segala sesuatu itu adalah kebenaran itu sendiri gitu ya. Maka di sini bukan hanya ada relativisme, tapi juga ada wilayah absolut ya. Pencarian universal. Semua orang mengingini dikasihi dan mengasihi. Tapi manifestasinya yang berbeda. Ingat ya, kita jangan menilai sesuatu dari manifestasinya aja, tapi dari realitinya ya. Bukan hanya kalau dalam bahasa ini ya, ya saya pinjam ke Albert ya, bukan hanya ya Albert ya. Fenomena ya, tapi ada nomenanya ya. Kita jangan lihat cuma dari fenomena penampakan aja gitu. Oh, saya lihat ini, saya lihat ini. Jangan cuma lihat dari mata biasa, tapi dari mata batin. Jangan hanya dari fenomena, tapi dari nomena. Nah, Socrates mengkritik bahwa yang baik itu bersifat utuh dan bukan parsial dan nggak tergantung konteks kok. Kita kalau jujur ya dalam hidup ini kita tahu kok mana yang baik. Kita nggak tergantung konteksnya lagi apa-apa gitu. Enggak, kita tahu kok gitu. Kita tahu. Cewek ya, cewek atau cowok ya, cowok yang ganteng atau di sini karena lebih banyak cewek ya, saya tunjuk apa cowok yang ganteng gitu ya, apa rohani gitu. Cewek-cewek bisa lihat kok, bener. Enggak, tergantung Pak. Kita lihatnya dari mana dulu Pak, doktrin apa dulu Pak yang dia tahu. Enggak, percaya Saudara. Saudara kalau jujur ya, Saudara punya mata batin ya, bukan hanya mata 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 ini doang terus Saudara berpikir secara apa ya, hedonisme gitu, berpikir cinta uang dan seterusnya. Tapi kalau Saudara juga punya rohani gitu, Saudara bisa lihat kok cowok mana yang rohani. Kelihatan gitu. Cowok mana yang bajingan kelihatan, Saudara. Kelihatan gitu. Cowok mana yang pura-pura belajar gitu, pura-pura belajar, TP-TP, tebar pesona sama kalian gitu. Sama cowok mana yang serius gitu, belajar serius. Ini anak rohani ini sebenarnya. Cewek-cewek bisa kok harusnya bisa tahu. Nah ini yang diperjuangin Socrates ya, saudara. Ini sebenarnya hal yang mendarat banget kok sebenarnya. Gue yang susah-susah enggak gitu. Hal yang diperjuangkan ini kejujuran dalam hati gitu. Batin yang utuh, batin yang jujur gitu. Enggak bukan yang parsial ya. Bukan yang main tipu-tipuan kayak gitu enggak ya. Socrates menciptakan etika yang bersifat universal ya, yang pada kemudian hari diteruskan oleh Immanuel Kant ya. Jadi saya tambahin konteks-konteksnya, berarti ada Immanuel Kant, Feuerbach, itu kan abad-abad setelah ini nih, udah 1600 ke atas tuh, 600 700 ke atas. Itu supaya saudara tahu bahwa belajar filsafat ya dari awal, harus jangan tiba-tiba belajar dari Immanuel Kant, Karl Barth, tadi ada Hegel. Waduh, kejauhan saudara. Saudara nggak ngerti nanti. Nah, kita masuk Socrates nih ya. Kita masuk Socrates. Sebenarnya kita udah tahu konteks ya kan. Sekarang Socrates tuh lagi berjuang begini nih. Jadi jangan lihat Socrates secara parsial ya. Nah, dia melawan kaum sofis, dia mematahkan relativisme etis ya. Kita mengetahui Socrates dari kawan dan lawan yang tadi saya katakan ya. Sering dikatakan bahwa Socrates tidak tahu apa-apa. Ya, saya sebentar lagi mungkin selesai ya. Tadi kan 11 menit ya. Ya, sebentar lagi ya selesai. Ya, sering dikatakan bahwa Socrates tidak tahu apa-apa ya. Namun dengan ketegasan yang sama, Socrates juga menyatakan bahwa kita semua tidak tahu apa-apa ya. Jadi yang tidak tahu apa-apa itu bukan yang Socrates ya, tapi kita semua gitu kata Socrates. Nah, ini harus dibaca dalam konteks terhadap perlawanan dengan kaum sofis ya.
Sokrates tidak sok tahu seperti kaum sofis yang menyangka bahwa semuanya bisa diketahui ya. Bahkan kebenaran dapat dipesan ya. Sokrates bukan orang seperti itu. Orang yang menyangka bahwa ia adalah ahli strategi, orang menyangka ia ada strategi perang, pakar politik, guru kesalehan. Nah, di depan Sokrates dia akan disela dan ditanya sampai menjadi bahan tertawaan ya. Jadi di mata Sokrates atau kalau kamu ketemu Sokrates ya zaman sekarang ya, oh saya guru agama, saudara ditanyain gitu, agama? Menurut kamu apa itu agama? Wah, apa itu cinta? Apa itu Tuhan? Apa itu keadilan? Apa itu yang bisa menyelamatkan? Oh, saudara tanya banyak habis dan saudara kita tahu bahwa kita sebenarnya nggak tahu apa-apa ternyata gitu. Kita cuma ngaku-ngaku doang gitu. Nah, Sokrates hendak mengatakan kesejatian pengetahuan yang tidak pernah definitif ya. Jadi saudara ini ya, lihat ya. Yang diperjuangkan Sokrates itu apa? Kesejatian, kesejatian. Tapi kesejatian itu nggak pernah habis, nggak pernah selesai. Selesainya mungkin kalau saya tambahin ya, saya tambahin ini bukan Sokrates yang ngomong. Selesainya mungkin selesainya bagi saudara ya. Ketika saudara mati, bagi saudara, tapi kan kalau saudara mati hari ini kita semua mati pun ya nggak apa-apa juga. Monas tetap ada, mobil-mobil tetap ada, banyak berkeliaran di tol masih ada. Gedung STT AB nggak hancur ketika saudara mati, nggak biasa aja. Bangku-bangku tetap masih ada meskipun kosong. Kalau kita semua mati ya nggak kenapa-napa, kita kan bukan siapa-siapa juga gitu ya. Ya, jadi ya, kesejatian pengetahuan tetap ada, tapi bukan saudara, tapi orang lain ya. Nah, Sokrates adalah seorang murid seumur hidupnya ya. Nah, kita juga harus jadi seorang murid seumur hidup kita ya. Saya juga sambil terus belajar, mengajar, sambil terus belajar ya, saudara. Ini apa ya? Kalau ini kan saya tinggal ambil di sini. Kemarin baca buku, saudara bisa lihat ya. Ini buku yang tebel juga kan lumayan gitu. Tetap baca buku gitu. Baca buku ya jangan sampai enggak. Dosen kalau udah nggak baca buku ya gimana ya mau ngajar murid, waduh bahaya sekali gitu. Yang diajarkan nanti penipuan gitu, bukan pengajaran. Nah, Sokrates dikenal keras kepala dalam hal belajar mengenai segala kebijaksanaan. Kesetiaannya mencarilah yang membuatnya tahu bahwa jalanan tapaknya tidak pernah selesai ya. Ya. Dia pembelajar yang begitu giat ya sampai dia tahu bahwa dia tuh nggak pernah selesai belajar gitu ya. Saudara kalau merasa ini ya, merasa saya kayaknya udah tahu banyak deh Pak. Mungkin saudara nggak pernah belajar atau mungkin saudara belajar dikit kali ya. Jadi yang kayak gitu aja saudara anggap udah tahu banyak gitu ya. Nah, saya mungkin nggak akan habisin bahan ini ya karena itu terlalu banyak ya. Saya udah ngebut aja baru sampai slide 13. Emang ini pertemuan waktu itu udah banyak apa untuk pertemuan yang banyak banget ya bukan. Kalau salah ini ya di pertemuan ini aja 4 apa 5 kali saya waktu itu. Jadi saya nggak akan habisin. Nah, saya masuk sampai sini aja. Ya. Jadi orang makin banyak belajar ya, dia makin banyak tahu bahwa dia banyak tidak tahunya gitu. Tapi orang yang sedikit belajar adalah orang yang sedikit tahu tidak tahunya. Maka dia merasa tahu. Kalau saudara makin belajar kan saudara makin tahu, ih saya nggak tahu yang ini loh, saya nggak tahu yang ini loh. Nah, akhirnya saudara tahu kan? Saudara tahu apa? Tahu bahwa saudara, yang ini saya udah jelasin minggu lalu nih, saya kasih dikit ini. Saudara tahu bahwa saudara tidak tahu kan? Saudara tahu bahwa saudara tidak tahu gitu. Tapi kalau orang yang nggak belajar ya nggak tahu dia, nggak tahu yang tidak tahu gitu. Jadi kalau kata Sokrates gampangnya gini ya, pengetahuan itu bukan hanya meliputi apa yang saudara tahu gitu. Pengetahuan itu meliputi yang saudara tidak tahu. Yang saudara tidak tahu, tapi saudara tahu bahwa saudara tidak tahu. Ada nggak yang saudara begitu? Ada kan ya? Saya belum tahu ini nih Pak, saya mau cari searching nanti gitu. Nah itu berarti saudara tahu. Saudara tahu bahwa saudara tidak tahu gitu. Nah itu sesuatu hal, itu suatu jalan hidup kalau kata Sokrates. Berarti kan kalau saudara tahu yang saudara tidak tahu, berarti kan saudara menemukan harapan dong, menemukan jalan dong, jalan untuk saudara ke sana dong. Kalau saudara udah nggak ada yang kayak gitu, saya ini yang nggak tahunya apa ya Pak? Saya tahu semua loh Pak, saya bingung loh Pak, saya sampai bingung mau belajar apa. Ya tinggal mati. Udah tahu semua kan? Ya tinggal mati. Udah sampai bingung. Udah sampai bingung mau belajar apa, ya udah tinggal mati. Nah, tapi kalau kata Sokrates, kamu masih tahu kan yang kamu tidak tahu? Berarti kamu masih layak hidup. Masih boleh hidup, besok masih boleh hidup karena kamu masih harus cari yang kamu nggak tahu itu besok gitu. Masih layak hidup gitu. Sokrates dikisahkan buruk wajahnya dan miskin ya, tapi dia menarik minat-minat anak muda kaya keturunan aristokrat yang berambisi mencari kesuksesan.
Nah, terus ini mungkin konteks-konteksnya saya nggak ini ya. Saya masuk ke dalam ini aja. Oh, tapi boleh deh dikit. Socrates tidak menulis satu buku filsafat pun ya, namun sekolah filsafat yang muncul setelahnya menganggap dia sebagai guru mereka ya. Socrates menghidup etika yang rigor. Hidup secara terang selalu jelas dengan dirinya sendiri ya. Jadi ya kalau kita sendiri aja ya kurang terang hidupnya ya, kita gimana mau menerangi orang lain gitu ya maksudnya. Kita kita kurang jujur gitu. Gimana kita bawa orang untuk jujur gitu ya, susah ya. Socrates tidak membangun kemanusiaannya sebagai anak cahaya secara autis ya, melainkan bersama orang lain dah dalam perjumpaan dan dialog. Ada banyak kita autis ya, belajar sendiri, tanda kutip ya, tanda kutip. Kayaknya di Indonesia jarang deh. Di Indonesia lebih banyak yang suka ngobrol-ngobrolnya kemana tapi nggak pernah belajar sendiri kayaknya. Kebalikannya kalau di sana kan gitu ya, ada banyak orang asketis ya, asketis hidup hidup menyendiri, belajar gitu. Kalau di sini mah kagak, boro-boro belajar sendiri, belajar rame-rame aja kagak gitu. Kita beda konteksnya kadang-kadang ya. Nah, kita harus dapat dua-duanya ya. Kita bisa belajar sendiri gitu. Saudara boleh boleh ini ya, coba kalau orang saudara kan kita tipe-tipenya banyak ya, ada orang sanguin, ada orang kolerik dan seterusnya ya. Kalau saudara tipe orang yang apa ya, sanguin gitu ya, sanguin yang ceria, maunya dalam keadaan rame, saudara boleh kurung diri sendiri loh. Boleh kurung diri sendiri, baca Alkitab atau baca buku gitu. Seharian gitu di kamar. Mungkin saudara bisa menemukan Tuhan di sana gitu. Tapi kebalikannya ya, ada orang yang menyendiri terus mungkin saudara boleh berdialog dengan teman gitu. Boleh wacana dengan teman gitu, tukar pendapat, boleh loh, boleh gitu. Jadi kita temuin ini ya maksudnya aspek hidup yang lain ya gitu. Jangan hanya di situ mulu gitu. Nah, bagi Socrates setiap ide, pengetahuan, pikiran dan bahkan cara hidup selalu harus dikonfrontasikan dengan orang lain ya. Bapak eksistensial pertama bukan Kierkegaard ya, tapi Socrates ya. Eksistensial dalam arti keseluruhan hidup ya, bukan parsial ya, seperti Kierkegaard ya. Nah ini terakhir ya, ini terakhir saya sampai sini. Selesai. Metode filsafat Socrates ya, teori kebidanan, maiotika ya. Nah ini apa ya maksudnya? Jadi Socrates tuh percaya dalam diri kita tuh ini ya, sebenarnya kita tuh ngerti gitu, tapi ngertinya kamu harus ditanya. Nah masalahnya ngertinya kamu harus ditanya. Masalahnya yang nanya nggak ada gitu. Yang nanya nggak ada. Kamu sendiri nggak nanya. Jadi kita butuh orang lain yang bertanya. Ya. Atau kita kalau kita udah bisa nanya, ya kita bertanya sendiri gitu. Gini, makanya apa ya? Ada orang mengatakan ini ya, maksudnya filsafat itu ya. Filsafat filsafat itu bukan hanya untuk mencari kebenaran ya. Itu ini benar ya. Filsafat itu untuk merumuskan pertanyaan yang benar ya. Gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu ya. Kita harus nanya seperti apa gitu. Tapi kalau kita belajar filsafat nih, kita udah mulai belajar filsafat ya. Kita akhirnya nanya-nanya gitu. Nanya-nanya yang mungkin juga benar jadinya. Kadang-kadang kalau kita cek aja ya dalam hidup kita ada pertanyaan apa kagak. Kalau nggak ada pertanyaan kita kurang belajar berarti sebenarnya gitu. Cek aja. Ya. Nah ini kalau kata Socrates kamu harus ditanya. Kamu pernah lihat bidan ya? Bidan kalau melahirkan anak kan ya memberi semangat, apa memberitahu gitu ya. Maksudnya, ayo bu, terus bu, dorong bu, gitu kan. Dia kan bukan narik anak ini kelamaan bu, saya tarik anaknya enggak gitu kan. Ya, saya pernah lihat ya bidan bidan ini kebayangin gitu kan. Ayo bu, terus bu kasih semangat gitu. Nah kita semua tuh ya punya teori kebidanan ini ya. Dialektika bertanya. Nah, kita tanya orang, sampai orang itu mikir gitu. Misalnya saya tanya ya, kemarin saya udah kan tanya di sini, apa itu cinta gitu. Saudara kan, oh cinta adalah ini Pak, ketika saya mengorbankan diri saya untuk pasangan saya itu cinta. Bukan, itu bukan cinta, itu wujud dari cinta. Itu manifestasi dari cinta. Tapi cinta itu sendiri apa? Oh cinta itu Pak, ketika saya suka sama orang lain, itu juga wujud. Cinta itu sendiri apa? Gitu. Akhirnya kita mikir ya, banyak gitu ya. Nah, ada dialektika bertanya, ada dialektika menyatakan. Ini Hegel nanti ya. Kita kalau sekarang kenal psikolog dan dokter ya. Pengkhotbah pun bisa ya. Bertanya dan mendapatkan jawaban dari diri manusia sendiri ya. Tanya, sakit apa bu? Kalau dokter kan ya. Pusing pak, kepala saya gitu. Ini saudara, ini saya ini kasih ilustrasi ya. Kalau orang datang ke dokter kan ditanyakan sakit apa bu? Gitu. Saya sakit kepala pak. Yang tahu masalahnya itu dokternya apa si orangnya? Orangnya dong. Yang masalah saya sakit kepala pak. Yang tahu yang orangnya kan. Oh kalau sakit kepala berarti harus minum obat apa pak? Sebenarnya yang taunya juga orangnya ya obat sakit kepala kan. Dia udah tahu duluan kan. Tapi dia perlu ditanya sama dokter kan, sakit apa? Sakit kepala. Ya berarti minum aja obat sakit kepala, sekarang udah tinggal searching kok ada gitu. Ya, betul nggak? Tapi kalau orang nggak ditanya, sakit apa Pak? Dia mungkin nggak mikir, gue sakit apa ya? Pokoknya gue lesu aja hari ini, sakit.
Nah itu, kita butuh penanya-penanya yang rohani lah kalau gampangnya gitu. Kita butuh psikolog-psikolog yang rohani, dokter-dokter yang rohani, dokter dalam hidup kita yang tanda kutip ya maksudnya. Kita butuh orang yang bertanya pada kita lebih mendalam lagi ya. Lebih mendalam lagi nanyanya, bukan hanya sekedar, "Lu udah makan belum?" Gitu kayak mak kita gitu. Mama kita kan sering ya, "Lu udah makan belum?" Mak kita nggak pernah ngomong, "Lu udah mikir belum?" Gitu. Kayak jarang orang Indonesia ya, "Lu udah mikir belum hari ini?" Gitu. Cuman nanyanya makan dong, kebutuhan hidup biologis gitu ya. "Kamu udah makan belum, Nak?" Gitu. Ada nggak orang tua yang, "Kamu udah mikir belum ya, Nak, hari ini ya? Udah beranalisa belum? Udah punya analisa belum, Nak?" Jarang ya kayaknya ya. Nah, kalau kita tahu ini ada yang namanya apa, bertanya gitu ya, nah kita juga bisa menanyakan diri kita sendiri, self counseling ya. Mengembangkan Socrates ya dengan cara self counseling. Kita bisa pakai peneguhan, sanggahan, debat, diskusi, penajaman masalah dan seterusnya. Yang mau dituju oleh Socrates adalah pemahaman yang ditahan uji ya. Eh, Pemahaman yang tahan uji ya. Makanya Socrates katakan gini ya, hidup yang tidak teruji adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi ya gitu. Hidup yang tidak teruji adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Sama seperti pengetahuan yang tidak diuji adalah pengetahuan yang tidak layak untuk dipercayai lah gitu. Hidup yang tidak diuji tidak layak untuk dihidupi ya. Pengetahuan yang tidak diuji pun tidak layak untuk dihidupi ya. Apa saudara di sini ada punya relasi apa? Pacaran yang tidak diuji. Adalah pacaran yang tidak dapat dihidupi gitu, atau pernikahan yang tidak diuji, atau pembelajaran gitu. Pelajar yang tidak diuji ya, bukan pembelajar sejati gitu. Nah, ini tujuan Socrates adalah tercapai jiwa yang baik di setiap orang ya. Pada gilirannya ia akan diteruskan oleh Immanuel Kant ya. Dalam bahasa Yunani kerap kali diterjemahkan sebagai kebahagiaan dari kata eudaimonia ya. Kata ini boleh-boleh saja, asalkan artinya bukan hanya soal kebahagiaan satu hal, tapi keseluruhan hidup manusia ya, eksistensi manusia ya. Jadi tujuan Socrates, apa sih tujuan Socrates melawan kaum sofis gitu ya? Pada ujung-ujungnya ada kebahagiaan. Kebahagiaan ketika manusia mendapatkan kebenaran itu sendiri ya. Nah ini saya nggak masuk, ini waktunya terlalu dikit ya. Ya nggak lagi juga terlalu penuh ya kalau dalam satu pertemuan ya. Kita sampai sini lah selesai, menurut saya oke lah sampai sini. Jadi saudara tahu apa yang diperjuangkan Socrates melawan kaum sofis dan seterusnya. Dan saudara juga tahu Socrates punya pemikiran seperti apa ya. Kira-kira gitu ya. Saya buka pertanyaan ya. Atau dua pertanyaan atau berapa pertanyaan bebas ya maksudnya. Tadi kan kita juga mulai telat kok. Santai aja. Ya, terima kasih Pak Hendri. Ya, saya keburu-buru Pak. Materinya ya, dimengerti Pak. Silakan kepada rekan-rekan mahasiswa jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk ini menyampaikan pertanyaan kalau ada yang mau bertanya. Ya ini Zoom saya padahal Zoom yang gratis ini, tapi suka gitu memang. Gak pernah keluar. Saya juga aneh kadang-kadang. Puji Tuhan Pak. Ya. Ada pertanyaan rekan-rekan mahasiswa semester 6? Ya. Belum ada pertanyaan Pak Hendri. Oke, nggak apa-apa. Ya. Emang ya apa saya sudah apa ya, kalau saya lanjutin terlalu banyak sih sebenarnya. Cuma saya emang tadi saya cepet-cepet supaya dapat bahannya semua juga ya. Harap sih saudara juga dapat berkat dari yang saya ini. Biasanya saya kan ngajar nggak secepat itu ya. Saya ngajar bahkan ya saya lamain ya. Tapi kadang-kadang ya saya kasih ini ya apa? Oh, ada. Kadang-kadang saya kasih apa ya? Yang mungkin saudara nggak bisa dapat semua, tapi saudara bisa dapat sedikit ya lumayan ya. Tapi ya saudara tahu ya masih jauh gitu misalnya. Apa? Gimana? Pak Hendri, mungkin bisa Bapak berikan refleksi sedikit dari akhir kehidupan Socrates, Pak. Bagaimana refleksi dari akhir kehidupan Socrates? Ya, Socrates kan pada akhir terakhirnya ya, dia dihukum mati ya. Dia dihukum mati karena mengajarkan kejujuran gitu. Itu miris banget ya saudara. Apa orang
dihukum mati karena mengajarkan kejujuran gitu ya. Waktu itu anak-anak muda suka Sokrates ya. Anak-anak muda lebih mendengar kata-kata Sokrates daripada kata-kata orang tuanya gitu ya. Orang-orang tuanya yang kaum sofis gitu, orang-orang tuanya yang nggak jujur gitu ya. Jadi ya Sokrates dituntut gitu ya waktu itu ya di dalam pengadilan ya. 280 orang setuju dia dihukum mati ya, dihukum mati waktu itu minum racun gitu. 220 orang doang yang tidak setuju ya. Jadi ya lumayan banyak yang setuju ya. 280 ya tidak suka Sokrates gitu. Akhirnya dia dihukum mati ya. Nah, Sokrates ini memang selain juga pintar dan jujur gitu ya. Meskipun tapi tadi kita udah lihat ya Sokrates jelek mukanya saudara-saudara mungkin nggak suka dengan Sokrates kalau yang cewek-cewek ya. Mungkin kalau lihat Sokrates bukan nggak ganteng gitu ya. Kayak Paulus kan nggak ganteng ya. Jelek gitu tapi dia disukai anak muda ya karena kepiawaian dan pinternya gitu. Nah Sokrates ini juga humoris ya, bukan hanya pinter humoris. Dia katakan dalam pengadilan seperti ini ya. Sebelum dia dihukum mati nih, dia katakan bahwa saya itu mengajarkan kejujuran, kehormatan dan kebahagiaan dan seterusnya kepada orang-orang di Athena, kepada anak-anak muda. Seharusnya saya itu bukan dihukum mati, tapi seharusnya saya itu diberi makan sampai saya mati. Gitu. Nah itu melalui itu orang-orang juga makin marah gitu ya dengan ini orang udah mau dihukum mati masih bercanda lagi gitu. Ya akhirnya bener minum racun ya. Meskipun dia punya kesempatan untuk kabur ya. Dia punya kesempatan untuk kabur dan murid-muridnya suruh aja kabur aja lu ngapain ikutin hukum yang gak jelas gini gitu, hukum sampah gitu. Banyak yang kita sering katakan hukum sampah di negara apa gitu, hukum sampah gitu. Nah, itu ngapain ikutin? Akhirnya tapi Sokrates enggak gitu. Sokrates lebih ini ya, lebih menyukai kejujuran gitu. Lebih rela mati demi kejujuran daripada dia lebih ini ya, rela mati untuk mendapat keadilan atau dikenakan ketidakadilan. Nggak adil dong, masa mengajarkan kejujuran dihukum mati, nggak adil kan? Tapi dia lebih rela seperti itu daripada dia menjalankan ketidakadilan gitu, untuk orang lain gitu. Dia lebih rela bahwa dirinya dikenakan ketidakadilan daripada dia melakukan ketidakadilan gitu. Wah ini orang yang bukan hanya omdo gitu ya, bukan hanya ngomong doang, tapi emang bener hidupnya seperti itu, orang yang jujur gitu. Kira-kira gitu ya. Ya refleksinya ya kita inilah maksudnya. Ya kalau refleksi kan sebenarnya kita bisa ambil dari ujung awal saya ngomong ya maksudnya perjuangan inilah yang ini ya, perjuangan kejujuran dalam hati gitu ya yang harus kita iniin bukan ya manusia gitu bersifat segalanya dan seterusnya gitu. Oke Pak Hendri, ada satu mahasiswa yang ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, Sam Pak. Ya. Yang saya pertanyakan itu Pak tentang masalah filsafat itu. Dalam filsafat itu apa saja kita membahas tentang metodenya itu? Gimana? Kasusnya. Sorry gimana? Filsafat. Masalah filsafat itu apa saja yang kita lebih mengetahui lagi secara kasusnya itu? Kasus apa deh? Sorry. Kasus di filsafat. Saya nggak ngerti pertanyaan. Maksudnya kasus filsafat gimana maksudnya? Maksud saya itu kenapa timbul sesuatu hal bisa dikatakan filsafat ya? Oh, kenapa filsafat adalah filsafat gitu? Filsafat kita katakan filsafat karena misalnya itu melewati pemikiran yang kritis misalnya contoh. Juga melewati olahan pikiran gitu ya. Bukan just ngomong doang gitu tapi nggak mikir gitu. Filsafat ya bisa dikatakan filsafat karena ada pertanyaan gitu, pertanyaan yang serius yang perlu digumuli, yang kita butuh tahu jawabannya, yang itu bisa menghidupkan kita jawabannya gitu. Itu disebut filsafat seperti itu. Apa tujuan utama hidup manusia gitu. Filsafat juga menanyakan itu kok. Apa tujuan utama hidup manusia? Apa ya? Apa ya? Kalau kata kaum sofis apa ya? Nggak ada kalau kata kaum sofis. Kamu hidup mah hidup aja, mati besok juga nggak kenapa-napa kan. Kalau kata Sokrates ada tujuan hidup manusia yang menjalankan kejujuran, keadilan, kebahagiaan, kehormatan dalam dirinya.
dalam orang yang dia perjuangkan. Ada. Jadi ya itu yang membuat filsafat menjadi filsafat karena filsafat punya pertanyaan yang layak ditanyakan. Bukan pertanyaan yang tidak layak untuk ditanyakan gitu. Pertanyaan yang layak untuk dipertanyakan, untuk diuji, untuk bahkan dihidupi gitu. Lahirlah filsafat gitu kira-kira. Ada sesuatu di dalamnya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ya, Pak Hendri, bagaimana dengan waktunya, Pak? Apakah masih memungkinkan? Sudah boleh sih Pak. Kalau mau ada yang tanya terakhir silakan. Teman saya ini nggak nanya pun nggak apa-apa, nggak usah maksudnya. Satu pertanyaan lagi, silakan. Ya, silakan maju, Saudara Ranu. Berdiri aja nggak apa-apa, berdiri. Ya. Kalau saya sih santai aja Pak. Kalau saya sih santai, maksudnya saya juga nggak terlalu. Berdiri itu di depan. Jangan di belakang. Enggak, udah deh, Kak. Dari sana ayo. Ya, boleh. Selamat Pak, selamat malam. Malam-malam. Yang menjadi pertanyaan saya di sini mengenai tentang refleksi atau Socrates ini pada tahun 469 sampai 399 dia merefleksikan mengenai tentang bagaimana mengajarkan kebaikan, kejujuran, dan kebenaran. Jadi sebagai pertanyaannya mengenai tentang filsafat ini menurut pandangan saya ini bersifat absolut menurut pandangan Socrates ini. Jadi realitanya pada saat ini mengenai tentang filsafat itu bersifat relatif. Bagaimana saya katakan bersifat relatif? Karena realitanya pada saat ini filsafat tidak menyelesaikan masalah dan juga banyak yang bertentangan dengan filsafat. Jadi bagaimana pandangan Socrates ini mengatakan bahwa dia mengajarkan kebenaran, kejujuran, sedangkan realitanya filsafat ini bersifat relatif atau berubah-ubah. Jadi bagaimana menurut pandangan Bapak mengenai tentang pandangan Socrates ini mengenai tentang kebenaran? Apakah bersifat absolut atau relatif? Contohnya berubah-ubah itu seperti apa? Contoh yang bertentangan sama berubah-ubah seperti apa? Sebagai contohnya kayak kepemimpinan gitu Pak. Misalkan presiden gitu kan. Misalkan Presiden Joko Widodo memimpin selama 5 tahun, setelah diganti lagi, beda lagi kepemimpinannya atau undang-undangnya. Terus? Sebagai contohnya itu Pak. Oke. Jadi saya kayak sebentar, saya jawab yang itu dulu ya, supaya saya nggak lupa maksudnya. Nah tadi itu saya udah jelasin di ini ya, pertentangan Komsofis dan Socrates. Jadi gini, hati-hati melihat dari kacamata fenomena, dari kacamata yang kita lihat aja. Jangan hanya melihat apa yang kita lihat saja, tapi lihat apa yang tidak terlihatnya. Contoh misalnya, tadi presiden kan, kalau ketika memimpin Pak Jokowi begini, memimpin yang lain berbeda lagi. Gitu. Tapi itu namanya fenomena yang kita lihat. Ya, tadi seperti yang saya katakan, semua orang suka ciki, bungkus ciki banyak. Ada orang katakan ciki yang paling enak, Cheetos paling enak, Lay's paling enak dan seterusnya. Ya, itu fenomenanya. Nomenanya apa? Nomenanya semua presiden pengen mengusahakan yang terbaik buat Indonesia. Itu fenomenanya. Ya dong, dengan caranya masing-masing. Ya kita anggap semua pemimpin, kita anggap dulu pemimpin baik lah gitu ya, maksudnya nggak menipu dan seterusnya. Nah, ciki contoh tadi, pada kenyataan semua orang pengen ciki gitu. Yang tadi apa? Pada kenyataannya ada orang yang bilang ini yang paling cakep, ini yang paling cakep. Pada semua kenyataannya semua orang mencari kecantikan. Apa itu kecantikan? Nah, itu kan jadi ada nomenanya. Hati-hati. Jadi jangan tertipu oleh fenomena. Fenomena hari ini kamu pakai baju hijau, besok pakai baju merah, besok pakai ini. Kamu berubah-ubah mulu baju kamu. Ya bukan. Bukan itu. Tapi fenomenanya saya butuh baju.
untuk menutup badan saya. Terlepas dari itu baju hijau, baju merah, baju apa gitu. Nah, itu nomenanya. Paham yang itunya? Paham. Tapi dengan itu tentang refleksi atau filsafat Socrates ini tentang kebenaran, yang menegakkan kebenaran, atau bersifat absolut, atau gimana menurut Bapak? Kalau tadi Socrates kan udah katakan ya absolut ya. Jadi, tapi hati-hati, Socrates tuh absolutnya nggak pernah absolut. Nah ini agak paradoks ya, bukan bertentangan ya, beda sama bertentangan. Absolut dia nggak pernah selesai. Absolut dia benar, ada yang namanya keadilan. Kecantikan tuh ada, nggak tergantung kamu lihat yang cewek ini yang cantik, cewek ini enggak. Kecantikan tuh ada, kita bisa lihat. Kecantikan saudara bisa teliti. Cantik itu apa sih? Saudara bisa teliti. Ya, kebahagiaan saudara bisa teliti, bisa. Tapi itu nggak pernah bersifat final, nggak pernah bersifat objektif selesai. Jadi Socrates bilang selesai, tapi nggak pernah selesai. Tapi ada yang selesai. Gini, saya kasih yang gampang ya. Saudara dapat tugas dari dosen, pertemuan kedua. Sampai pertemuan 2 selesai kan? Tapi masih ada pertemuan berikutnya loh, 3, 4, 5. Tapi yang 2 apakah 2 jadi nggak selesai gara-gara ada pertemuan 3, 4 dan seterusnya? Enggak dong. Pertemuan 2 tetap selesai. Atau gini, perkuliahan di sini 16 kali kita ketemu kita selesai kan? Tapi ingat ada pertemuan, ada kuliah seterusnya. Tapi apakah dengan ada kuliah seterusnya pertemuan 16 ini jadi gagal selesainya? Kan enggak kan? Saudara barusan makan kan? Barusan makan. Sekarang kita udah selesai makan kan semua kan? Saudara dibilang udah selesai makan belum nih? Selesai kan makannya? Udah. Tapi besok saudara makan lagi nggak? Makan gitu. Paham ya? Apakah makan saudara jadi tidak selesai karena saudara besok makan lagi? Kan enggak kan? Kita jadi perlu mengakui adanya objektivitas. Meskipun objektivitasnya nggak pernah habis. Ingat loh. Yang tadi saya katakan, kalau saudara mengatakan bahwa saya mah udah ngerti semua, saya nggak perlu belajar lagi. Ya saudara tinggal mati udah. Kalau udah ngerti semua. Saudara bersyukur tuh boleh. Bersyukur tuh kan berarti bersyukur kan. Puji Tuhan, Tuhan saya akhirnya mengerti ini. Itu bersyukur loh. Bersyukur itu apa? Bersyukur itu mengakui adanya objektivitas di atas. Saya sudah sampai sini bersyukur loh. Itu namanya nggak mengakui relativisme yang berubah-ubah terus, berubah-ubah. Bersyukur itu mengakui objektivitas. Tapi ingat objektivitas ini kalau kata John Calvin sama kayak Socrates, objektivitasnya nggak pernah di atas, paling atas sampai kamu ke Tuhan, nggak pernah. Kamu terus ke atas, gitu. Bersyukurnya boleh, tapi ada bersyukur lagi di depan. Besoknya ada lagi. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, oke, sama-sama. Geser aja ke samping. Oh ya, silakan. Ada lagi yang mau bertanya Pak Hendri? Biar aja kursinya. Ya, nggak apa-apa, silakan aja Pak. Saya mah santai saja. Apalagi juga ini Zoom-nya kan apa ya lanjut terus nih. Iya. Tadi kita telat 15 menit sih, jam 7.15 tadi. Selamat Pak, selamat malam Pak. Ya, malam. Saya tertarik dari penjelasan Bapak mengenai pandangan kaum sofis tentang agama yang relatif. Agama yang relatif. Ya mungkin pada saat konteks pada waktu itu agama dikatakan relatif, mungkin ada hal-hal yang dilihat dari sisi lain daripada agama. Namun kalau kita lihat dalam konteks sekarang, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang lebih rumit lagi dengan situasi yang sebelumnya, ini mengenai tanggapan kita terhadap situasi yang akan timbul, Pak. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, ketika agama atau kita katakan Alkitab dikatakan sebuah hal yang berbentuk telah dinilai dengan filsafat yang ada. Contohnya kalau kita melihat latar belakang daripada surat Paulus. Kalau kita lihat latar belakang surat Paulus, dia dikategorikan orang-orang yang hidupnya sebelum dipanggil Tuhan adalah ahli Taurat. Dan bahkan mungkin dia sudah tergolong di dalam pemikiran pada saat itu. Dan kalau kita diperhadapkan dengan sebuah argumentasi yang seperti ini, bahwa
surat Paulus, beberapa hal yang ditulisnya itu bukan merupakan firman Allah yang seutuhnya, melainkan firman yang sudah dicampur dengan filsafat pada waktu itu. Dan situasi ini diperhadapkan pada saat pada saat sekarang ini. Bagaimana tanggapan kita dengan situasi yang seperti ini, Pak? Terhadap tulisan Paulus. Iya, misalnya kan kalau kita melihat dalam kaum sofis menyatakan bahwa pada waktu itu konteks pada waktu itu dikatakan bahwa agama adalah bersifat relatif, adanya sifat berubah-ubah. Tetapi kalau kita lihat konteks pada waktu ini, kalau kita diperhadapkan dengan situasi yang seperti itu, tetapi situasinya lebih rumit lagi. Misalnya kalau hal itu dilihat dari latar belakang Paulus, misalnya latar belakang Paulus kalau kita lihat, dia seorang pembunuh, dia seorang ilmuwan. Terus bukan hanya itu, tetapi dia mungkin bisa memahami filsafat-filsafat pada waktu itu. Dan itu diperhadapkan pada sekarang ketika mereka mempertanyakan hal ini, bahwa Alkitab yang ditulis oleh Paulus itu telah digabung dengan filsafat yang ada pada waktu itu. Apa tanggapan kita dengan hal itu, Pak? Oh, I see. Gini, sebenarnya memang gini ya, Tuhan itu gini, saudara, ini namanya belajar bibliografi ya, bibliologi ya, jadi doktrin Alkitab jadi belajar gitu. Jadi kalau saudara belajar doktrin Alkitab ya, Tuhan itu, saudara ini mungkin bisa perhatikan semua ya, doktrin Alkitab itu sangat sulit ya menurut saya. Bukan sangat sulit, kita hampir nggak menemukan jawabannya, sama kayak Tritunggal ya. Dalam arti banyak misterinya gini. Saudara kalau lihat ya, ketika Alkitab ditulis ya, Tuhan itu menulisnya gini, Roh Kudus waktu itu ya, kita katakan Paulus itu menulisnya ya, atau Roh Kudus kita bisa katakan. Saudara ya, Paulus tulis Alkitab. Itu satu, tidak dirasuki oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak merasuki dia. Oh, Paulus tulis ini. Enggak, bukan itu ya. Bukan itu. Itu berarti cuma tulisan Roh Kudus aja. Tapi juga bukan ini. Paulus tulis sendiri. Tanpa Roh Kudus. Bukan. Itu juga bukan tulisan Roh Kudus, tapi tuliskan bukan diilhami oleh Roh Kudus, tapi tulisan Paulus saja. Bukan itu dua ya. Nah, tapi yang ketiga, yang menulis siapa? Paulus dan Roh Kudus. Saudara bisa jelasin nggak sebagai orang Kristen nih? Saya tanya semua di sini. Saudara, saya yakin nggak akan bisa menjelaskan dan emang nggak ada jawabannya. Paulus tulis, Roh Kudus tulis. Jadi siapa yang nulis? Ya Paulus dan Roh Kudus. Jadi collab dia Pak, collab 10, 50%, 50%. Enggak, semuanya kata-kata itu yang nulis Paulus dan Roh Kudus. Jadi ini saya mau, itu introduksinya ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya pengalaman Paulus, filsafat yang Paulus mengerti dan semuanya itu emang ada. Tapi jangan lupa adanya bukan ada yang kosong gitu, adanya bukan cuma dia tulis sendiri, adanya juga dihilami oleh Roh Kudus. Beda loh. Saudara bisa ngerti apa ya, filsafat lah apalah, kalau nggak dihilami Roh Kudus, saudara tulis juga silakan aja, nggak ada yang baca juga. Maksudnya bukan nggak ada yang baca, nggak ada yang diberkati juga kok. Paham nggak? Saudara, jadi isunya tuh bukan, wah ini orang belajar filsafat nih gitu, ngaco dia kalau belajar filsafat. Bukan itu isunya, sama sekali bukan itu. Orang justru ya belajar teologi juga ngaco banyak kan gitu. Isunya bukan itu. Isunya adalah dia itu dipimpin oleh Roh Kudus apa enggak gitu, isunya gitu. Paham nggak? Dengan lebih kompleks lagi hidup kita sekarang gitu ya. Saudara tulis filsafat gitu, atau saudara tulis teologi gitu, saudara terserah lah mau saudara tulis tentang apa, kayak surga, kayak tentang neraka, kayak saudara tuh diilhami oleh bukan ilham ya, sekarang bahasanya diiluminasikan ya. Kalau ilham kan hanya untuk Alkitab ya. Sekarang tuh saudara diterangi, diiluminasikan oleh Roh Kudus apa enggak gitu. Dipimpin oleh Roh Kudus lagi apa enggak gitu. Kalau saudara cuma khotbah-khotbah doang, apa terus misalnya tulis-tulis doang gitu, ya mungkin nggak diberkati, orang nggak ada yang berkati juga kok. Terserah saudara mau tulis tentang teologi surga kayak terserah, nggak tentu orang diberkati gitu. Tapi saudara kalau dipimpin oleh Tuhan ya, saudara tulis filsafat pun mungkin orang mau diberkati loh. Tulis filsafat kan jauh dari teologi kan, jauh dari Tuhan kan, tapi mungkin orang diberkati loh. Gitu.
isunya adalah dia dipimpin oleh Tuhan apa enggak. Dan kita sangat percaya Paulus tuh dipimpin oleh Tuhan. Yes, kita yakin itu. Jadi filsafat yang dia dipelajari, ya filsafat yang berguna. Gitu. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, Pak Hendri. Ya. Ya, mungkin waktu kita cukup dulu, Pak. Baik, Pak. Baik. Ya. Sorry, saya di belakang layar, Pak ya. Ya, Pak. Ya, dari segenap ini panitia, walaupun ini panitia kecil-kecilan Pak, dari Biro Pengelola Penelitian STAB dan juga rekan-rekan mahasiswa STAB yang ikut pada malam hari ini semester 2 dan semester 6 Pak. Semester 4 tidak bisa ikut karena hari ini semester 4 membantu untuk kerja renovasi bangunan dapur Pak. Begitu. Ya, dari kami Pak tidak bisa memberikan banyak hal, tetapi ada kenang-kenangan sedikit dari kami, yaitu mungkin Bapak bisa buat saya share screen Pak ya. Oh ya, oke Pak. Baik. Ya, ada yang mau di share screen sedikit Pak. Oke, tapi ini berarti kita stop aja ya, berarti ya Pak. Mungkin kita stop. Ya. Kita stop recording atau enggak usah? Tetap recording Pak, biar karena ini endingnya. Oke. Oke, sudah bisa. Ya. Pak Hendri sudah lihat Pak Hendri ya? Sudah Pak, sudah. Ya. Ya Pak, inilah kenang-kenangan dari kami dari STAB. Tepuk tangan mahasiswa. Ya. Ya, saya foto, saya part screen bentar. Nanti saya kirim Pak, tenang saja Pak, nanti saya kirimkan Pak. Iya, nanti saya kirimkan karena ini ada pengaturan yang masih kurang tepat ini Pak. Nanti saya kirimkan saja bentuk ininya jadinya. Oke. Ya Pak, Ketua STT tidak bisa hadir dan juga Sekretaris Panitia saya dan juga Ketua Panitia Pak Samuel juga tidak bisa hadir. Saya mewakili institusi juga mengucapkan terima kasih atas webinar yang telah Bapak sampaikan. Dan webinar ini merupakan suatu kolaborasi antara perkuliahan, secara khusus mata kuliah filsafat Kristen dan juga pelaksanaan untuk Tridharma secara khusus dalam bidang untuk pendidikan, yaitu seminar Pak, webinar pertemuan ilmiah. Jadi terima kasih kepada Pak Hendri yang sudah menyampaikan materi tentang hidup dan pemikiran Sokrates. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ya. Baik, tepuk tangan. Terima kasih. Ya, makasih juga kesempatannya dan tadi kan saya buru-buru ya, tapi ini saya tahu juga saya direkam gitu. Jadi saudara yang ini ya Pak, tadi ngomong apa sih kecepatan gitu? Saudara bisa buka lagi recordnya ya gitu. Harap sih saudara kalau ada kelas begini ya gitu, saudara konsen gitu, benar-benar dengarkan gitu, jangan lihat belakang lah apalah gitu. Saudara benar-benar konsen gitu karena ilmu yang didapat itu kalau bisa melotot lah gitu. Saya pun kalau kuliah tuh benar-benar kuliah gitu. Ya kalau ada yang terlewat silakan bisa diulangin lagi recordnya, nanti kita masukin YouTube kan ya. Oke. Ya, mungkin Pak Hendri bisa sekaligus mungkin untuk mengakhiri sesi ini untuk tutup dalam doa langsung, Pak. Ya, oke. Gitu. Oke, kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami sudah seminar filsafat, seminar mengenai Sokrates, mengenai pemikirannya, kehidupannya, mengenai lawannya, mengenai konteksnya dan seterusnya. Tuhan tolong pimpin anak-anak untuk terus bisa menggali lebih lagi, terus mengingat apa yang sudah diajarkan tadi, bisa terus hidup jujur, hidup adil, percaya bahwa keadilan itu masih ada, percaya bahwa kejujuran yang sejati itu masih ada, percaya bahwa harapan itu ada, kejujuran itu ada, bahkan bisa dihidupi, bisa kami hidupi bersama. Tuhan tolong kita semua, Tuhan tolong kiranya biar kami bisa menjadi orang-orang yang mempelajari filsafat dengan benar, orang-orang yang justru tidak anti terhadap filsafat, tapi justru mempelajari filsafat dan bisa membagikannya kepada orang lain yang menganggap filsafat itu jahat, bisa menyesatkan dan seterusnya.
kami percaya seperti kata Sokrates katakan bahwa yang membuat orang tersesat itu ketidaktahuannya, bukan pengetahuan, dan kami mengamini itu. Sekiranya kami terus mencari pengetahuan yang tidak pernah selesai itu, pengetahuan yang ada di atas sana, yang kami tidak bisa jangkau, tapi kami bisa telusuri terus-menerus, dan kami dapat bersyukur karenanya, kami bisa hidup karenanya, dan seterusnya. Demi nama Yesus, amin. Ya, oke Pak, recordnya bisa di stop Pak ya. Terima kasih.